Awal dari film menunjukkan seorang penyihir menyerang istana Indraloka yang bernama Bersiong. Dirinya berniat merebut tahta kerajaan. Raja yang sedang menempa keris Siamang Tunggal diserang oleh Bersiong. Sempat terjadi pertarungan antara mereka, namun Bersiong berhasil mengalahkan sang raja dan menguasai tahta kerajaan. Sebelum meninggal, raja memberikan wasiat kepada keris Siamang Tunggal yang membuat keris itu mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Dan keris itu pun pergi ke suatu tempat. Bersiong sempat memerintahkan anak buahnya untuk mengejar keris itu, namun tidak berhasil, dan film pun dimulai. Sekian lalu berpindah ke Upin dan Ipin yang dikejar oleh sekumpulan angsa. Ternyata mereka sedang mencari Rembo yang mencuri sendal dari Upin. Setelah mengejar ke sana ke sini, mereka akhirnya berhasil menangkap Rembo. Upin dan Ipin lalu pergi ke dalam gudang untuk mencari Tok Dalang. Karena tidak ada hawa keberadaan dari Tok Dalang, mereka pun berniat pergi. Namun tiba-tiba mereka malah dikejutkan oleh Tok Dalang. Ternyata Tok Dalang sedang merapikan gudangnya dan meminta mereka untuk membantunya. Ketika sedang beres-beres, Ipin melihat sebuah keris dan bermain dengan keris itu. Tok Dalang lalu bercerita tentang seseorang yang memberikannya sebuah keris yang bernama Siamang Tunggal. Cerita belum habis, Tok Dalang dikejutkan dengan Rembo yang melompatinya dan meninggalkan kotoran di bajunya. Tok Dalang lalu pergi untuk mandi dan meninggalkan Upin dan Ipin di sana. Tidak lama kemudian, ada teman-temannya yang datang untuk mengajak mereka bermain. Karena Upin dan Ipin masih berkemas, teman-temannya itu lalu membantu mereka supaya cepat selesai. Ketika sudah hampir selesai, mereka dikejutkan dengan peti yang bergoyang-goyang. Karena penasaran, mereka pun memberanikan diri untuk membuka peti itu. Yang ternyata isinya adalah sebuah keris Siamang Tunggal. Mail yang berniat untuk menjual keris itu mengambilnya, namun tidak berhasil dan berkata itu berat. Namun ketika Upin dan Ipin mencoba mengangkatnya, mereka berhasil dan mengatakan tidak berat sama sekali. Ketika Ihsan memoto keris itu, dia mendapatkan sebuah tulisan dan memperlihatkannya ke Upin dan Ipin. Ketika mereka membacanya, keris tersebut mulai bercahaya dan bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba ada sebuah portal yang muncul dan menyedot mereka semua. Ternyata portal itu membawa mereka ke Indraloka. Namun di sini mereka dipisahkan menjadi dua kelompok. Ipin, Mail, Piji dan Susanti terdampar di sebuah hutan. Sedangkan Upin, Ihsan, Darjit dan Meme terdampar di portal batu bertangkup dan bertemu dengan pria yang sedang mencari rambut di batu itu yang bernama Mat Jenin. Ketika batu itu ingin menelan mereka lagi, untung saja mereka berhasil kabur. Mereka ternyata baru menyadari tempat itu bukanlah desanya. Mat Jenin lalu memberitahu mereka sedang berada di Indraloka. Upin ternyata baru menyadari Ipin dan teman-teman lainnya terpisah dari mereka. Sekian kembali ke kelompok Ipin yang mana mereka sedang mencari jalan keluar dari hutan. Mereka bertemu dengan burung unik yang memiliki 4 sayap. Ipin dan Mail yang berniat untuk menjualnya berusaha menangkapnya. Namun burung itu malah membawa Mail pergi. Ipin yang terjatuh melihat ganggang dari keris Siamang Tunggal. Tidak lama kemudian mereka mendengar Mail berteriak yang ternyata dia dikejar oleh serangga riang. Mereka yang sedang melarikan diri diselamatkan oleh bocil yang bernama Belalang. Belalang menembakkan semacam buah dengan ketapelnya ke tanaman, yang membuat tanaman itu berubah menjadi besar dan memakan para serangga. Akan tetapi para serangga berhasil keluar dan berubah bentuk menjadi manusia. Ternyata mereka adalah bawahan dari Raja Bersiong. Belalang meminta bayaran karena telah menyelamatkan mereka dan bertanya kenapa serangga itu mengejar mereka. Sambil menangis, Piji mengatakan mereka sedang tersesat, yang mana itu membuat Belalang merasa kasihan dan membawa mereka pergi ke tempatnya. Di sisi lain, Raja Bersiong merasakan keris Siamang Tunggal kembali ke Indraloka. Dia yang tahu keris itu akan membahayakannya memanggil Pak Belalang, ayah dari Belalang, dan memerintahkannya untuk mencari keris itu. Pak Belalang pun kembali ke rumah dan terkejut dengan kehadiran Ipin dan temannya. Belalang lalu memberitahu bahwa dia membawanya karena mereka tersesat. Dan Pak Belalang kembali dikejutkan ketika Ipin menjatuhkan ganggang keris Siamang Tunggal dan menanyai di mana sarungnya. Ketika Piji ingin mengangkat keris itu, lagi-lagi tidak bisa dan hanya Upin dan Ipin lah yang bisa mengangkatnya. Tiba-tiba para anak buah dari Raja Bersiong mendekati mereka. Pak Belalang pun menyuruh mereka pergi dengan pintu rahasia dan memberikan pesan kepada Belalang untuk menjaga mereka dan mencari nakoda ragam. Untuk mengulur waktu, Pak Belalang pun menghadapi para anak buah Bersiong, dan berkat Pak Belalang mereka pun berhasil melarikan diri. Sekian lalu berpindah ke Mat Jenin yang sedang memandangi sarung kerisnya.
Upin dan Mat Jenin sempat berebutan sarung keris dan Mat mengatakan dia akan menjual keris itu supaya dia bisa berjualan sapi dan menikahi putri raja. Karena lapar, Mat pun mengajak mereka untuk makan pisang salai. Ketika mereka sedang makan, Upin melihat nenek yang bernama Mak Deruma sedang memandangi putranya yang bernama Si Tanggang. Mak Deruma mengetuk Si Tanggang karena durhaka dan tidak mengakui Mak Deruma sebagai ibunya. Upin datang dan menghiburnya, yang mana Mak Deruma melihat Upin terbayang dengan anaknya. Berkat Upin, Mak Deruma menyadari dan memaafkan anaknya dan Si Tanggang perlahan-lahan tenggelam di dalam air. Akibat tangisan dari Mak Deruma, keris yang dipegang Ipin menampakkan sebagian wujudnya. Gerak-gerik mereka ternyata diawasi oleh Bersiong. Tidak lama kemudian, ikan todak datang dan menyerang mereka. Mak Deruma menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Raja Bersiong yang sudah tahu siapa yang memegang keris itu memerintahkan anak buahnya untuk mengambilnya. Malam harinya, Ipin dan yang lain menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal yang ditampilkan oleh nahkoda ragam. Tak lama kemudian, Upin dan yang lain datang dan menyaksikan pertunjukan itu. Di sana, akhirnya Upin bertemu dengan Ipin dan teman-teman lainnya. Di tengah kesenangan itu, datanglah para anak buah dari Bersiong yang ingin mengambil keris itu. Ketika mereka mau menyerang, untung saja nahkoda ragam membantu mereka untuk melarikan diri. Tapi satu persatu teman-teman Upin dan Ipin ditangkap oleh anak buah Raja Bersiong. Nahkoda ragam pun mengeluarkan kapalnya untuk membawa Upin dan Ipin lari. Anak buah Bersiong mencoba untuk menaiki kapal, namun digagalkan oleh Upin yang mencabut keris itu dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Akibat serangan itu, anak buah Bersiong terluka. Sebelum mereka pergi, anak buah Bersiong memberitahu mereka jika ingin teman-temannya selamat, bawalah keris itu ke kerajaan. Upin dan Ipin berencana untuk memberikan keris itu pada Raja Bersiong, namun dilarang oleh nahkoda ragam dan Mat Jenin. Karena jika keris itu jatuh ke tangan yang salah, kerajaan Indraloka akan musnah. Mendengar nasihat dari mereka, Upin dan Ipin mulai tenang dan mereka pun berencana untuk menyerang kerajaan. Sesampainya di Pulau Angan Makanda, perhatian Upin dan Ipin teralihkan oleh binatang lucu dan sempat bermain dengannya. Namun binatang itu mengambil sendal Upin dan membawanya kabur. Upin dan Ipin yang mengejarnya sampai di sebuah gua. Mereka di sana melihat ada lukisan di dinding yang menggambarkan sebuah keluarga. Mereka yang melihat itu merasa sedih dan merindukan Opa dan Kak Ros. Di tengah kesedihan itu, mereka melihat Opa dan Kak Ros di balik air terjun. Namun itu semua hanyalah ilusi semata. Tidak lama kemudian, Belalang, Mat Jenin, dan nahkoda ragam pun datang karena mencari Upin dan Ipin. Di sana, mereka bertemu dengan wanita cantik yang bernama Bawang Merah. Mereka menanyai kenapa dia bisa berada di sini. Bawang Merah pun mulai bercerita tentang dirinya yang dipitnah oleh Bawang Putih, adiknya sendiri. Karena itu, dia bisa dipenjara di sini. Di sisi lain, Bawang Putih ternyata berada di dalam penjara bersama teman Upin dan Ipin dan ayah Belalang. Bawang Putih menceritakan tentang kejahatannya dan merasa menyesal telah memfitnah Bawang Merah. Nahkoda ragam merasa di sini ada kolam yang bisa menuju ke dalam kerajaan, namun kolam itu telah mengering. Bawang Merah yang melihat kebersamaan Upin dan Ipin teringat dengan masa lalu kebersamaan dia dengan Bawang Putih. Bawang Merah menangis dan berkata dia memaafkan Bawang Putih. Akibat tetesan dari air matanya membuat air kolam kembali ada dan memunculkan bagian dari keris Siamang Tunggal. Mereka pun bergegas menuju kerajaan. Sampai di sana, mereka memasuki penjara dan bertemu dengan teman-temannya. Bawang Merah bertemu dengan adiknya dan Belalang bertemu dengan bapaknya dan membebaskan mereka semua. Mat Jenin yang berpencar dari Upin dan Ipin mencari keberadaan dari Raja Bersiong. Namun di sana dia malah mendapatkan ingatan tentang Raja Indraloka yang sedang melawan Bersiong. Yang ternyata Mat Jenin adalah anak dari Raja Indraloka dan nahkoda ragam adalah Panglima Kerajaan Indraloka. Mat Jenin marah kepada Panglima Ragam karena dia tidak membantu ayahnya. Panglima Ragam memberitahunya Raja memerintahkannya untuk menyelamatkan Mat Jenin dan membawanya pergi. Untung saja ada Upin dan Ipin yang memisahkan mereka. Mat Jenin yang sedih atas kematian ayahnya membuat keris itu sepenuhnya telah utuh. Dia pun membaca tulisan yang ada di keris itu. Namun sebelum terbaca semuanya, Raja Bersiong muncul dan terjadilah pertarungan yang seru antara mereka. Mat Jenin yang terpojok karena perbedaan level yang besar antara mereka. Untung saja dia dibantu oleh Upin dan Ipin dengan melemparkan keris itu tepat ke tubuh Bersiong yang membuat Raja Bersiong malah mengamuk. Di sisi lain, Belalang dengan yang lainnya menghadapi anak buah dari Bersiong dan tidak lama kemudian ada Mak Deruma dan prajurit lainnya membantu mereka.
Kembali ke Upin dan Ipin, di sana Raja Bersiong mengeluarkan semua kekuatannya dan melemparkan Upin dan Ipin. Mak di rumah dan Pak Belalang memberitahu Mak Cenin untuk membaca tulisan di keris itu. Seketika Mak Cenin pun berubah menjadi jin curiki si Amang Tunggal dan mengajar Raja Bersiong. Mak Cenin menyadari mahkota dari Raja Bersiong adalah sumber kekuatannya. Dia pun melepaskan mahkota itu yang membuat Raja Bersiong lenyap bersama bawahannya. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali kerajaan Indraloka dan Mak Cenin pun menjadi rajanya. Dan mereka pun semua akhirnya bisa pulang ke tempat asal mereka. Pak Belalang menyadari batu bertungkap telah terbuka dan menyuruh mereka segera pergi. Namun karena jarak yang jauh, Mak Cenin pun memiliki ide untuk pergi menggunakan meriam. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan Raja Bersiong yang masih hidup. Mereka pun tertangkap oleh Bersiong. Untung saja Mak Cenin berhasil mengalahkannya dan membunuh serangga yang berada di dalam tongkat yang ternyata itu adalah jantung dari Bersiong. Bersiong pun lenyap selamanya dan membuat kegelapan di hutan itu lenyap. Mereka pun memberikan salam perpisahan dan Mak Cenin memberikan kembali keris itu kepada Upin dan Ipin. Mereka pun akhirnya kembali ke gudang milik Tok Dalang dan meletakkan kembali keris itu ke dalam peti. Di dalam kemudian Tok Dalang datang, mereka pun memeluk Tok Dalang dan mengatakan mereka rindu. Tapi Tok Dalang mengatakan bahwa baru 5 menit dia meninggalkan mereka. Dan film pun, masih ada. Ternyata di akhir film, Mak Cenin mendapatkan pesan yang mana 5 putri sedang berhadapan dengan naga. Dan film pun selesai.